Usaha tak peduli apapun yang kalian lakukan, kalian akan mati. Ucap salah satu anggota kelompok taring naga. Sialan, kita sama sekali tak bisa melukai mereka. Padahal kita telah berlatih keras kemarin, sepertinya tak ada harapan lagi. Ucap Suyan. Duak-duak. Suyan dan si gendut berusaha menghindari serangan 400 orang kelompok taring naga, tapi karena tenaga mereka telah habis, mereka terus terkena pukulan hingga terpental ke sana kemari. Para kelompok taring naga memang memiliki hobi menyiksa korbannya sebelum dibunuh, tapi ini merupakan salah satu kesalahan mereka. Cincin ruang milik si gendut tiba-tiba bersinar dan keluarlah sesosok hantu wanita yang memiliki wajah yang begitu menyeramkan. "Beraninya kalian menyakiti Mas Endutku!" teriak hantu itu dengan wajah yang seram. "Ha! Hantu!" teriak para anggota kelompok taring naga. 400 anggota kelompok taring naga yang mengeroyok si gendut dan Suyan tak bisa bergerak karena kekuatan hantu itu. Hantu itu mengarahkan tangannya ke arah para anggota kelompok naga. Dia melemparkan kuku-kuku yang tajam. Kukunya tak berhenti tumbuh setelah lepas dan melesat ke arah para anggota kelompok taring naga. "Shat-shat klep! Ah!" teriak para kelompok taring naga. Kuku hitam dan tajam itu mengandung racun mematikan, dan yang terkena kuku itu akan merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu para anggota kelompok taring naga menjerit kesakitan sebelum mereka tewas. Tagar sisi utara. "Apakah aku akan mati?" ucap Jingmi yang sedang dicekik oleh kelompok pemburu iblis. Shat-shat. Klep-klep. Kuku-kuku tajam mengarah ke para pemburu iblis yang mengeroyok Jingmi. Meski jarak mereka begitu jauh, semua kuku itu tepat sasaran dan tak ada yang meleset satupun. Melihat beberapa anggota pemburu iblis terbunuh oleh hantu itu, pendeta yang bertugas menyegel kekuatan iblis merasa murka. Dia meluncur ke arah hantu itu dan merapalkan beberapa mantra. "Ah, panas!" ucap hantu itu. "Roh jahat sama seperti iblis, tak layak hidup, musnahlah!" ucap pendeta itu sambil mengarahkan tangannya ke arah hantu itu. "Ah, panas!" teriak hantu itu yang perlahan terbakar. Si gendut yang awalnya takut dengan hantu itu, merasa tak tega. Walau bagaimanapun hantu itu telah menyelamatkan hidupnya, dia berusaha bangkit, dan menusuk pendeta itu dari belakang. Klebebe. Sebuah pedang tertusuk ke tubuh pendeta itu. Kekuatan Jingmi dan Kaibo telah kembali, karena pendeta telah tewas, keadaan pun berbalik. Xiao Tian masih dikeroyok 600 orang kelompok taring naga dan satu orang pemimpinnya, sedangkan Jenderal Xiao Feiji sedang memulihkan tenaganya. "Jadi itu alasan Dewa Petir menyuruhku membawa hantu itu," ucap Xiao Tian dalam hati. Dia tersenyum karena tahu keadaan menjadi lebih baik. "Hahaha, sepertinya kau telah menjadi gila karena masih bisa tersenyum. Semuanya serbu," ucap pemimpin kelompok taring naga. Sebelum Xiao Tian menggunakan kekuatan Sunlong, beberapa panah terbang dari arah barat, dan menusuk semua anggota kelompok taring naga yang tersisa. Klep-klep-klep. "Apa yang..." Sebelum menyelesaikan ucapannya, pemimpin kelompok taring naga terkena anak panah dan tewas seketika. Jenderal Xiao Feiji terkejut dengan pemandangan yang dia lihat, karena di sebelah barat ada ribuan pasukan yang dipimpin Jenderal Huang Cheng. "Semuanya terus panah," ucap Jenderal Huang Cheng. Semua panah mengenai sasaran, para pemburu iblis juga terkena panah itu. "Sepertinya aku telah kalah," tak kusangka Jenderal Huang Cheng turun tangan. Entah dari mana dia mendapat informasi tentang rencana penyergapan Pangeran Xiao Tian. Ucap Jenderal Xiao Feiji. "Xiao Tian, kau tak apa?" teriak Huang Li. "Begitu ya? Jadi dia yang memberitahu Jenderal, syukurlah," pikir Xiao Tian. Tagar sisi timur. "Terima kasih karena telah melindungiku dan membunuh pendeta itu," ucap hantu wanita. "Kenapa kau perlahan menghilang? Bukankah pendeta itu sudah mati?"
Ucap si gendut dengan wajah cemas. Aku tak tahan sinar matahari, makanya dari dulu aku menetap di Gunung Iblis. Ucap hantu itu. Lalu kenapa kau mengikutiku dan merasakan sinar matahari langsung? Kau kan tahu kalau kau bisa lenyap. Ucap si gendut. Karena aku menyukaimu, entahlah, aku juga tidak begitu tahu tapi sejak melihat Mas Endut aku merasa begitu damai, kau seperti suamiku, tapi aku juga tak ingat seperti apa wajah suamiku, aku hanya merasa begitu, aku tak ingat apapun yang menyebabkanku mati, tapi kalau aku lenyap sekarang pun aku tak peduli, toh dari awal aku memang tidak diinginkan. Ucap hantu wanita itu. Dasar bodoh, apa kau ingin membuatku merasa bersalah? Masuklah ke cincin ruang dan pulihkan tubuhmu. Ucap si gendut. Kau membolehkanku masuk cincin ruangmu. Ucap hantu itu. Bukankah kau pernah masuk sesukamu? Aku juga tak tahu kapan kau masuk cincin ruangku, tetapi kali ini aku yang menyuruhmu, kau tak boleh lenyap di sini. Ucap si gendut. Ah Mas Endut, terima kasih karena sudah mau menerimaku. Ucap hantu itu. Tubuh hantu wanita itu bersinar begitu terang, wajahnya yang seram berubah menjadi wajah yang begitu cantik bagaikan seorang dewi. Semua yang melihat kejadian itu terpana akan kecantikan hantu itu, tapi anehnya si gendut malah terlihat kesal. Apa yang terjadi dengan hantu itu? Wajah seramnya berubah menjadi wajah cantik bagaikan seorang dewi. Apakah hantu itu terkena kutukan sebelumnya? Ucap para prajurit Jenderal Huang Cheng. Xiao Tian tak melihat kejadian di belakangnya, dia fokus menatap ke arah Huang Li yang berlari menuju ke arahnya. Huang Li memeluknya sambil meneteskan air mata. Syukurlah, syukurlah kau tak apa-apa. Syukurlah aku datang tepat waktu. Aku sangat takut kehilanganmu setelah mendengar kau menjadi buronan sekte. Ucap Huang Li. Tagar sisi timur. Huan Ran. Kenapa kau bisa jadi hantu? Ucap si gendut. Siapa Huan Ran? Apa itu namaku? Ucap hantu itu dengan wajah kebingungan. Masuklah ke cincin ruang, walau penampilanmu berubah, kau akan menghilang jika terus di bawah matahari. Ucap si gendut. Baiklah, terima kasih Mas Endut. Ucap hantu itu. Hantu itu masuk ke cincin ruang milik si gendut yang menderita luka begitu parah pingsan setelah beberapa menit. Kaibo dan Jingmi pergi menuju si gendut dan Suyan, mereka ingin menggotong tubuh si gendut dan Suyan ke tempat aman. Jenderal Xiao Feiji pasrah tak melawan karena kekuatannya belum pulih, dan juga dia sudah tak memiliki harapan untuk hidup lagi, karena anaknya telah dibunuh oleh Xiao Gongzu ayahnya sendiri. Kultivasi Xiao Feiji dilumpuhkan dan diseret menuju penjara untuk diinterogasi, sedangkan Xiao Tian dan kawan-kawan dikawal menuju istana dengan sebuah tandu. Aku tak perlu naik tandu, aku masih kuat berjalan. Ucap Xiao Tian. Naiklah pangeran, kau tak boleh menolak. Aku tak ingin raja mengira kami tak memperhatikanmu. Ucap Jenderal Huang Cheng. Baiklah. Ucap Xiao Tian. Tagar istana kerajaan. Salam Raja Xiao Zhaoye. Ucap Jiaxin. Kenapa kau tak memanggilku Kak Zhaoye seperti biasa? Ucap Xiao Zhaoye. Aku kemari untuk membawa pulang putriku, ku dengar putramu meninggalkannya, dan memilih berguru di Sekte Gunung Api, bergabung dengan Sekte memerlukan waktu bertahun-tahun, dan untuk keluar Sekte harus mengambil misi berbahaya, aku tak ingin putriku hanya jadi pajangan di sini. Ucap Jiaxin. Baiklah kau boleh membawanya pergi. Pelayan antarkan Raja Jiaxin menemui putrinya. Ucap Xiao Zhaoye. Baik yang mulia. Ucap pelayan. Tagar Sekte Gunung Api. Tagar wilayah murid luar. Duar. 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 Sekte Gunung Api dipenuhi banyak ledakan, semua murid luar berlari ke tempat yang aman. Tolong ada orang yang mengamuk. Ucap para murid luar.
Sekte Gunung Api telah diobrak-abrik oleh pendekar bertopeng misterius. Pendekar itu terus menyebut nama Xiao Tian. Siapakah dia? Bersambung. Episode sebelumnya. Chapter 40, Dikepung, Bagian 2. Episode berikutnya. Kehancuran Sekte Gunung Api.